semuanya, perkenalkan nama saya Koma Ayu Haryani, saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, dari kelas 1F dengan NIM 24120212550. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan hasil pembelajaran saya selama 1 semester tentang wawasan kependidikan. Jadi di pertemuan pertama kami membahas fakta versus teori, di mana pada materi ini membahas 4 topik, yaitu fakta, hipotesis, teori, dan hukum. Di mana fakta adalah pengamatan atau pengukuran yang telah diuji, sedangkan diuji dan dikonfirmasi, yaitu hipotesis adalah kemungkinan penjelasan yang belum mencapai kepastian teori. Teori adalah bentuk kepastian yang tinggi. Hukum adalah deskripsi secara matematis tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi namun tidak dapat dijelaskan mengapa dapat terjadi, dan tentunya memerlukan teori untuk menjelaskan hal tersebut. Di pertemuan kedua ada membahas tentang sejarah perjalanan kurikulum dan catatan pendidikan di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan politik, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Bermula dari kurikulum 1947, kurikulum pertama setelah adanya kemerdekaan. Kurikulum ini berfokus pada pembentukan manusia merdeka dan menekankan semangat kebangsaan dan kebangsaan. Perubahan kurikulum terus-menerus terjadi dan dari tahun ke tahun, sehingga dimulai dari kurikulum 2004. Kurikulum ini berbasis kompetensi yang berfokus pada hasil pembelajaran, keberagaman kegiatan belajar. Kemudian terganti menjadi kurikulum 2006 atau KTSP. Tapi terjadinya desentralisasi dalam penyusunan kurikulum tersebut, sehingga kewenangan diberikan kepada pihak sekolah. Dari kurikulum tersebut kemudian dirubah menjadi kurikulum 2013 menggantikan KTSP. Di pada kurikulum ini menekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari peserta didik. Kemudian terjadi penyempurnaan kembali dari kurikulum 2013 ini pada tahun 2022 yang berfokus pada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dan menyesuaikan akibat pandemi, di mana kurikulum tersebut sekarang kita sebut dengan kurikulum Merdeka Belajar. Perubahan kurikulum tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan global dan standar internasional, komunikasi dan partisipasi stakeholder, serta evaluasi dan penelitian pendidikan. Dari faktor-faktor tersebut itulah yang juga mengharuskan kita sebagai generasi muda harus turut membantu dalam memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan. Jadi di pertemuan PK ini yaitu tentang rancangan kurikulum, di mana di pertemuan ini kami diberikan tugas kelompok yang berisikan 2 orang untuk membuat suatu rancangan kurikulum dan mendiskusikan bagaimana kontribusi kami sebagai generasi muda untuk pendidikan di Indonesia. Dengan merencanakan suatu kurikulum pendidikan yang kami inginkan, dari memilih kurikulum, metode pengajaran, modul yang digunakan, serta nama sekolah yang akan digunakan untuk sekolah tersebut nanti. Dari diskusi kelompok ini juga pemikiran kami tentang wawasan kependidikan telah lebih terbuka dan membantu dari diskusi ini juga kami mampu mengeluarkan pendapat-pendapat yang kami punya tentang bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia.
Di pertemuan keempat yaitu ada pengalaman mengesankan di masa sekolah. Nah, membicarakan tentang pengalaman di masa sekolah, pasti semua orang punya cerita mengesankan dong di masa-masa kita sekolah, entah itu di masa SD, SMP, maupun di SMA. Dan tentu saja semua orang memiliki berbeda-beda cerita. Mungkin si A memiliki cerita yang sedih, atau mungkin orang B memiliki kesan yang menyedihkan, atau di waktu yang berbeda. Tapi dari pengalaman-pengalaman ini kita memiliki cerita masing-masing di masa sekolah yang mungkin tidak dapat dilupakan, entah itu hal yang menyedihkan atau menyenangkan. Di pertemuan kelima ada pelajaran favorit yang kita sukai di sekolah. Kalau kalian punya nggak sih pelajaran favorit atau pembelajaran yang kalian sukai di sekolah? Pastinya ada dong. Entah itu ada yang suka mungkin pembelajaran matematika, ada mungkin yang suka pelajaran bahasa Inggris, atau mungkin ada yang suka pembelajaran PJOK. Nah, dari pembelajaran yang kita suka itu pasti juga ada penyebabnya. Nah, di pertemuan ini kami secara bergantian diberi kesempatan untuk menceritakan pembelajaran yang mata pelajaran yang kami sukai di masa sekolah dulu, dan alasan kenapa kita menyukai pelajaran tersebut. Di pertemuan ke-6 ada problem solving. Nah, di pertemuan ini kita membahas apa itu problem solving. Problem solving adalah proses mencari solusi untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah. Problem solving ini melibatkan pemahaman masalah, menganalisis penyebabnya, serta mencari alternatif solusi dan memilih serta menerapkan solusi terbaik. Problem solving mengharuskan kita untuk mampu berpikir kritis dan luas untuk mencari solusi dari suatu masalah. Kemampuan problem solving ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia pendidikan, baik di dunia pekerjaan maupun sehari-hari. Karena dari problem solving ini membantu seseorang untuk mengatasi permasalahan tersebut dan membantu kita untuk mengambil keputusan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 ini ada potensi guru. Untuk menjadi seorang guru, tentu saja ada beberapa potensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru yang baik. Kompetensi tersebut juga diatur oleh undang-undang yang mengatur guru, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun potensi atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu pertama ada personal kompetensi, di mana kemampuan pribadi guru dalam melaksanakan tugasnya. Contoh, guru saya melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kedua ada profesional kompetensi, di mana kemampuan pribadi guru dalam melaksanakan tugasnya. Contoh, guru saya mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan efisien kepada peserta didik dan sesama guru. Ketiga ada sosial kompetensi, di mana kemampuan pribadi guru dalam kehidupan sosial. Contoh, guru saya mendengarkan keluh kesah semua murid. Dan terakhir ada pedagogikal kompetensi, di mana kemampuan pribadi guru dalam mengelola pembelajaran. Contoh, guru saya memberikan tes secara rutin. Di pertemuan ke-8 ada 20 sensory learning skill. 20 sensory learning skill ini adalah kemampuan yang diperlukan oleh individu untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi di kehidupan abad ke-21. Kemampuan ini mencakup keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi.
serta literasi teknologi dan kemampuan hidup yang relevan dengan dunia modern. Ada 3 pilar utama 20th century learning skill ini. Yang pertama ada learning skill, keterampilan berpikir, keterampilan belajar. Kedua ada literally skill atau keterampilan literasi. Yang ketiga ada life skill, itu keterampilan hidup. Kemudian ada di pertemuan 9 ada 9 jenis kecerdasan, di mana jenis kecerdasan ini dimiliki seseorang yang mengalami yang mempengaruhi individu mereka baik dalam belajar atau memilih sesuatu ataupun adapun 9 jenis kecerdasan itu yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis, kecerdasan visual, kecerdasan kinestetik atau jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Dan pertemuan terakhir atau ke-10 yaitu FART learning style, di mana FART learning style ini adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Neil Fleming untuk membantu memahami preferensi seseorang dalam menyerap dan mengelola informasi. Adapun 4 gaya pembelajaran utama yaitu visual, pembelajaran visual, gaya pembelajarannya efisien yang mudah menyerap informasi menggunakan diagram, mind map atau infografis. Kedua ada auditory, pembelajaran auditory, gaya pembelajaran yang mudah menyerap informasi melalui podcast atau rekaman materi belajar. Ketiga ada reading writing, pembelajaran membaca dan menulis, di mana gaya pembelajaran ini mudah menyerap informasi melalui daftar, esai atau ringkasan tertulis. Dan yang keempat ada kinestetik, pembelajaran kinestetik, gaya pembelajaran yang mudah menyerap informasi melalui eksperimen atau praktik secara langsung dan atau simulasi. Nah, sekian penjelasan saya tentang wawasan pendidikan yang saya pelajari selama 1 semester ini. Sekian video dari saya. Terima kasih.